Betapa menahan sakitnya ayah saya. 3 kali mengatakan, "Nak, saya sakit." Tapi ini tidak diabaikan oleh sang sopir. Sampai turun di terminal masih ngata-ngatain ayah saya. "Awas, ada kakek-kakek baru sunat." Ucapkanlah dengan kata-kata yang positif. Meskipun ayah saya ini terpaksa mengucapkan itu dan diamini oleh alam semesta akan menjadi kenyataan. Oke, ketemu lagi. Bincang singkat bermanfaat dengan Dr. Endha. Luar biasa. Sore hari ini kita kedatangan tamu di NH Podcast. Yaitu sahabat saya, guru saya, luar biasa. Sore hari ini Bapak Waidi. Nah, yes. Assalamualaikum Pak Waidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nurul, saya senang sekali diundang di sini di studio yang keren ini. Alhamdulillah. Menyenangkan ini memang spesialis untuk Pak Waidi. Terima kasih. Perdana ya. Perdana podcast ya untuk beliau Pak Waidi ya. Dan kita akan santai saja, ngobrol santai, berguna dan bermanfaat. Amin. Sesuai dengan tema bincang singkat bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini lamanya tak jumpa ya Pak Waidi. Sudah hampir mungkin saya kenal beliau itu saat tahun 97-an ya Pak. Iya, waktu itu saya diterima di Unsud sebagai part time ya Pak. Oh iya. Okay. Namanya dulu Student Advisory Center. Nah, beliau itu supervisi saya. Dan saya mengenal baik Mas Nurul ini ya, saudara. Jadi saya terkesan dari kaum dengan attitude-nya, dengan sikapnya dan pembelajar sederhana tapi kemauannya luar biasa dan sekarang terbukti bahwa lulusan Fakultas Peternakan bisa menjadi doktor ilmu komputer. Itu yang tidak bisa yang perlu ditiru oleh saudara-saudara. Ini kebalik yang podcast ini. Luar biasa ya. Pokoknya beliau ini dulu pertama saya kenal di sana mengajari berbagai hal. Iya, mulai dari bagaimana berperilaku ya Pak, itu bagaimana kita bekerja ya dengan orang, teamwork ya. Soft skill lah intinya ya Pak Waidi ya. Karena itu ternyata penting sekali Pak Waidi ya. Untuk seorang mahasiswa. Saya itu masih mahasiswa Pak Waidi. Iya, jadi waktu itu kalau enggak 24 orang Pak Waidi. 24 orang saya tes waktu itu kan ADB ya Pak? Iya, Project Asian Development Bank. Iya, jadi merekrut part-time mahasiswa. Nah, 24 yang diterimanya 2. Ya, mungkin Mbak Neni kalau lihat nanti ya. Neni. Halo Mbak Neni, apa kabar? Luar biasa Mbak Neni, sampai udah ke Jepang loh Pak beliau Pak. Iya, jadi waktu itu karena memang syaratnya agak ketat waktu itu Pak. Karena bisa komputer dan internet. Itu juga lawan itu sulit ya. Nah, itu salah satu yang mungkin saya karena sudah punya juga LPK waktu itu saya Pak. Iya, lembaga pendidikan komputer. Nah, kursus komputer lah dan juga kenal internetnya di Pak. Dan satu lagi ya, kenapa saya namanya? Yang namanya Mas Nurul ini, kalau masuk internet zaman itu tahun 90-an itu internet itu tidak semua lembaga punya, Unsud punya. Kalau dia masuk ke warnet dari pagi sampai malam, kalau ditutup baru dia pulang. Ngulek terus ke situ. Nah, itu luar biasa. Parengnya ya. Sebelum buka di depan pintu itu. Dan pulangnya sambil dusin. Namanya dulu Yahoo dulu Mas ya Pak. Masih zaman jauh. Iya. Pak Waidi udah di sana ya, di MM juga ya. Betul. Jadi selain dulu saya bersama di SAC ya, juga di MM. Ya, jadi ini awal mula ya Pak kita berinteraksi dengan Pak Waidi ini dan alhamdulillah sampai sekarang ya. Meskipun beberapa 5 tahun ini ya kita tidak kopdar gitu ya, tapi alhamdulillah terus chemistry-nya mungkin samalah gitu ya. Nah, ini Pak Waidi ini. Apa kegiatannya ini saat ini? Oke, sekarang saya dulu menekuni ya bidang soft skill Mas dalami ya.
dan NLP Neurolinguistic Programming, kemudian saya ngajar juga di beberapa perguruan tinggi, masih nulis buku. Masya Allah. Nanti kita kupas, Pak. Ya, Ya, boleh kita ya. cerita Oke, awal masih dulu. nulis buku Iya. dan iya training untuk motivasi dan perubahan juga, perubahan organisasi ya sering saya handle itu Iya. beberapa tempat Nah. begitu. Inilah beliau. Ya. Sekilas profil, tapi kita akan kaji ke depan ya. Kita akan Ya. ulik ya agar menjadi motivasi kita bersama. Ya. Jadi mungkin bisa nanti kita kasih judul nanti, Pak. Saya terpesona. Jadi nanti mungkin judulnya ini, saya baca salah satu profilnya Pak Waidi itu pernah jadi cleaning service. Yes. Nah, cleaning service menuju Inggris. Wah, itu judulnya keren nanti, Pak. Ini nanti dilihat ya. Oke. Cari di Google nanti ada. Nanti kita akan dengar ceritanya gimana ceritanya nih seorang cleaning service ya bisa kerja di Unsud ya, bisa sampai ke Inggris. Yes, dan Nah, itu Australia yang juga ya. ya, Australia ya. Australia nanti kita tambah, kita kulik Oke, ya. boleh. Kita yang formal dulu. Oke. Ya, jadi dulu mungkin cerita dulu nih Pak Waidi ini kan kayaknya orang desa ini. Kalau dari namanya Iya. Waidi mesti wong desa. Iya, memang benernya hanya Waidi ya. Makanya Waidi tok. Luar biasa Bapak. Salam untuk Bapak. Bapaknya Pak Waidi maksudnya Iya, yang iya, ada di sana. iya, Saya oke. cerita lucu tuh ini Pak. Apa? Kalau lihat bola, Hah? pas Bapak lihat bola katanya gol terus ya Pak. Ya, Oh, iya. karena yang lihat gol terus. Oh, dia lihat kok gol terus. Iya, karena beliau bapak saya itu orang kampung nggak Iya. tahu kalau ada replay itu nggak tahu dia. Iya. Jadi kalau ada permainan sepak bola kan Iya. golnya diulang Iya. gitu kan, di replay ya. Oke, di replay. Nah, di replay itu bagi orang desa itu teknologi replay nggak tahu gitu kan. Iya. Tahunya kan live gitu. Kok bisa gol terus ya, menang terus. Kayak sampai kagum-kagum ya. Wah, kok Itulah bapak saya. Tapi hebatnya bapak saya, meskipun dia katakanlah buta huruf, tapi komitmen untuk menyekolahkan anaknya itu luar biasa, Oke, gitu iya, kan. itu. Sehingga ketika saya putus sekolah, saya dimarahi habis-habisan untuk tetap sekolah. Karena Iya, bagi iya. ayah saya, dia bilang begini, Di, Hmm. ya, dia marah-marah pada saya ketika Iya. saya nggak sekolah, putus sekolah, karena nggak ada temannya, jalan kaki jauh gitu kan. Iya. Saya dimarahi. Nah, ketika saya putus sekolah, bapak saya marah, gebukin saya kayak sapi digebukin Oh, gitu, bener-bener? Iya, bener-bener gebukin. Waktu SD, SMP, SMA. SMP. Oh, lulus SMP. SD. Lulus SD? Bukan belum Oh. SD, saya kelas 4 SD udah mendeo diri. Karena Oh. lebih suka ngarit dan angon daripada sekolah. Masya Allah. Suka ngarit dan angon Ya. daripada sekolah. Tapi bapak saya yang miskin ini dan punya komitmen kuat, dia bilang begini, Di, bapak nggak marah. Iya. Tapi saya ingin kamu itu tidak menjadi manusia bodoh seperti bapakmu dan miskin seperti bapakmu. Maka kamu harus sekolah. Nah, situlah kesadaran saya muncul. Lalu saya, ya, satu-satunya merubah nasib, ya sekolah dan kuliah. Yang bener loh ya kuliahnya gitu kan. Iya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi ceritakan Iya. dari cleaning service, Iya. ya saya lulus STM. Iya. STM itu sekarang SMK ya. STM-nya di Gombong. Gombong ya. Di Hongkong kan, Gombong. Boleh. Baru tahu ini. Gombong. Berarti jauh ya, Pak? Dari rumah itu berapa Saya kilo naik itu? sepeda 20 km dari desa saya PP? di Puring ya, ke Gombong Kos. dan harus nyebrang sungai, ya, naik Sungai apa ya sepeda. di sana itu ya? Iya. Sungai yang panjang itu ya? sungai yang Suwuk itu. Suwuk. Ya, itu. Hmm. Nah itu tidak PP, saya kos, ya tidak. Saya Oh, kos. ya. Ya. Oh, tapi memang naik sepeda ya? naik sepeda. Pulangnya juga? Pulang naik Mungkin sepeda. seminggu Ya, sekali. satu-satunya kendaraan yang kalau naik kol nggak cukup sangunya, Mas. Oh, gitu ya. Tahun berapa itu? Dulu saya lulus STM tahun 80-an sih. 80-an, ya. Gitu. STM ya? STM, dari STM Jurusan apa, Mas? mesin, spesialis mesin, terima pasang, ya spesialis bongkar tidak terima pasang. Luar biasa ini. Luar biasa. Ya, Jadi ya, memang kehidupan di sana ya masih serba terbatas gitu Iya, ya. sangat terbatas. Saya juga waktu itu artinya Iya. memang jadi sebenarnya memberikan apa ya? Pelajaran prihatin. Betul. Ya. Nah, itu keprihatinan justru tergantung bagaimana kita. Keprihatinan justru menurut saya itu mendidik karakter, mendidik seseorang untuk Iya. mau bekerja keras. Dulu saya agak marah-marah dengan ayah saya yang pekerja keras, harus ngarit, harus angon, harus kerja ini. Sementara teman-teman itu main gitu kan. Nah, saya Iya. dikasih tugas, tapi setelah saya dewasa punya pacar, oh
ternyata itu pendidikan karakter yang benar. Karena apa? Menjadikan saya terbiasa kerja keras, Jadi berpikir keras. apa istilahnya sudah digembleng. Yes, it Ya. is. Ya. Terus Betul sekali. berulang-ulang Ya, bahkan berulang. ya. Jadi ketika menghadapi suatu tantangan, ya kesulitan bagi ini kesulitan yang tidak seberapa dengan dulu. Kecil bagi saya. Iya, Apalagi kesulitan belajar misalnya. Bagi saya lebih sulit memanggul suket dan panas, dan itu lebih sulit daripada kita membuka buku itu lama-lama menjadi bisa. Bagi saya itu tidak terlalu sulit lah. Karena saya dididik untuk kerja keras. Jadi siapapun yang sekarang di zona keprihatinan, menurut saya itu nikmatilah, dan disitulah kita akan terbentuk karakter, Mas Nurul. Oke, luar Ya, biasa. jadi bagaimana kita bersikap terhadap keadaan sebetulnya itu yang penting. Dan jangan mengeluh, Iya. ya. Ya. Artinya Mengeluh itu, kan ya itu tantangan kan. Tantangan, Jadi iya. ya itu mungkin seleksi alam juga ya. Iya, Artinya kalau iya. memang apa ekosistem sebenarnya juga ya. Betul, Tapi betul. juga kadang juga tidak ikut arus. Itu yang kadang yang orang sukses kan seperti itu ya. Nah, iya betul. Iya. Nah, ini pentingnya Iya. ya. Manusia itu punya kesadaran menurut. Iya. Jadi kita mau tidak mau memang ikut arus, tetapi Iya. kita kan bukan barang. Nah, Kita manusia. Iya. Kita Dikasih punya akal. akal, kita punya kesadaran. iya. Ketika keadaan kita miskin, apakah selalu harus miskin terus? Iya. Ketika kita bodoh, apakah harus bodoh terus? Kita harus merubah diri kita. Manusia punya akal, punya Iya. kesadaran untuk Iya. merubah diri, untuk membebaskan diri dari membebaskan diri untuk melakukan sesuatu. Untuk bisa membebaskan diri, ya caranya harus prihatin, belajar keras sehingga bebas untuk melakukan sesuatu yang kita bisa. Iya. Dulu ketika kita tidak bisa apa-apa, nggak bisa bebas melakukan seperti ini. Nggak bisa, Kalau iya. tidak nggak bisa. Betul, iya. Nah, seperti itu. Jadi happy lah dengan keprihatinan, kesengsaraan dan sebagainya. Nikmati. gitu ya. Ambil sikap positifnya. Suatu saat Tuhan akan menolong kita, Iya. ya sepanjang kita tawakal kepadanya dan Mhm. percaya pada Iya. takdirnya. Ya, jadi bersusah-susah demi Iya, dahulu. betul. Iya. jadi- Dulu orang mengatakan berandalan ke tepian tuh. Iya, Iya. iya bersusah dulu. Iya. Kemudian baru kita menikmati, Betul, iya. kita bisa mengambil hikmahnya Iya, apa yang sudah dilakukan dulu, apa yang sudah mungkin diberikan mungkin Allah ya, artinya menguji ya. Ya, betul. Gimana kita berikhtiar dan sebagainya gitu ya, Pak Iya, Awaiti iya, ya. iya, iya. Jadi ini tadi flashback ya. Ya, flashback, Pak, ya. Pak Waiti Soal ini STM. dulu memang STM Yayasan Mongsorejo Gombong. sekalian. Mungkin bisa guru-gurunya di sana dulu, iya, Pak. iya. Ya. Mungkin ada ya. Ya, jadi harapannya nanti mungkin minimal ya alma mater di sana lah Oh, ya. iya, iya. Kadang sudah pernah diundang ya, Pak? Sering ya, Pak? Berapa kali? Berapa kali ya, iya. Jadi memberikan motivasi biasanya Iya, kan iya, iya. kepada alma mater gitu ya. Nah, jadi tadi kembali ke next ya. Jadi tadi kita bahas terkait mungkin setelah STM kayaknya di Bandung Pak ya, Pak? Oh iya. Nah, ini bisa Jadi, cerita. lulus STM itu harapannya orang desa kan memperbaiki nasib gitu kan. Karena tadi saya katakan orang harus merubah nasibnya ya diri sendiri dari Allah ya. Maka kita tidak, karena kita bukan benda gitu Iya. kan, kita harus punya tekad ya ke Bandung ya, cari kerjaan. Nah, biasa tidak ada lowongan gitu kan. Nah, setelah ada lowongan, teman bisa kerja di sini di perusahaan farmasi. Ya, saya mau jadi cleaning service, mau gitu. Ya. Langsung ditangkap aja. Mau gitu, mau ya. Nah, bagi saya kerja daripada saya tidak kerja, dan bagi saya kerja cleaning service ngepel itu Mas ya. Bener-bener ya, Pak? Bener-bener ngepel itu kan di perusahaan itu kan. Iya. Dan itu sudah naik pangkat Mas Nurul bagi saya. Loh, tukang amal ngarit menjadi cleaning service, kerja panasan, kerja di gedung kan naik pangkat kan menurut saya. Boleh. Ya, Iya. gitu. Nah, dari situ ya Allah berilah saya kesempatan untuk bisa bekerja sambil kuliah, karena kan nggak mungkin saya kuliah langsung ya. Gitu. Dan Jadi waktu di Bandung itu atau pas di Purwokerto kuliahnya? Atau enggak, sudah? saya ke Bandung dulu. Berapa tahun itu di Bandung? Ya nggak lama ya, nggak lama dari Terus situ, terus lamar lagi. lamar di Purwokerto, tuh di Unsud. Wah, di Unsud ini. Ya, Ada- ini karir pertama ya? Iya, cerita ini. pertama. Luar Jadi biasa ini. ada lowongan pekerjaan untuk teknisi mengoperasikan mesin percetakan ya. Oh, Penerbit. nah, ini agak pas nih dengan STM tadi. Oh iya, Agak bener. nggak bener gitu ya, nggak bener. Nah, waktu itu
yang dites itu ya banyak Pancasila, GBHN, kemudian iya. bahasa. Iya, iya. Bagi saya kalau yang tes seperti itu saya lulus. Tapi Ah. kalau yang tes adalah bagaimana cara mengoperasikan mesin, kayaknya saya nggak lulus itu kan. Dan di situ dari 55 orang yang Iya, iya. tes di situ, yang diterima 2 orang. Alhamdulillah saya masuk. Karena saya merasa ketika saya mengerjakan karena kayak gitu bagi saya mudah gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau yang tes tadi ya, coba bongkar mesin ini, pasang kembali, kayaknya nggak lulus saya. Sudah tahu diri ya. Tahu diri gitu kan. Waduh. Nah, Tapi tetap pede. oh, saya pede. Dan Iya, bagi saya jalani itu sebuah dulu. berkah. Dan tampaknya Allah menjawab doa-doa saya, ya Allah beri saya kesempatan agar saya bisa bekerja sambil kuliah. Karena tidak mungkin saya langsung kuliah Iya, kecuali iya. jual gunung atau Ah, lautan. iya. Usaha dulu ya, Iya, jadi iya. Nah. pegawai di Iya. Unsud ya. Iya, Jadi alhamdulillah diterima. intinya diterima ya. Terima, ya Ah, diterima. Terus Alhamdulillah muter otak lagi. Ini naik tingkat lagi nih. Oh iya, tinggal lagi. gitu kan. Naik level. Ya, tampaknya ketika di Unsud itu merubah pikiran saya. Iya, Betul, iya. bahwa lingkungan itu akan merubah seseorang. Hmm. Kok iya, orang pada sekolah S2, S3, Iya, iya. keluar negeri, Luar keren biasa. banget ya. Iya, iya. Kenapa saya tidak bisa seperti Nah. mereka? Ya Allah, masa yang bisa hanya mereka, saya tidak? ya, saya berpikir, saya berpikir yang bisa merubah nasib saya ya jalan sendiri ya dengan Iya. Allah tentunya. Iya. Karena itu karena saya sudah punya pendapatan ya, Iya. punya gaji bulanan, saya tahun 1987 Hmm. ya, kalau Mas ini belum lahir. Saya masuk di sebuah kuliah di sebuah perguruan tinggi terbesar di Indonesia. Sebentar, 87 atau 97? 87 Ah, 87. 87. Tadi saya bilang 97. 87. 87. 87, Iya, ya. saya belum masuk Unsud itu. Oh, belum ya, belum ya. Tapi udah lahir ya. Udah. Rambutnya udah putih, Pak. Lebih putihnya coach. Ya, Oke ya. tahun 87 ya. 87 saya masuk di sebuah perguruan tinggi terbesar di Indonesia, yaitu UT. UT. Universitas terbuka, Bos. Terbuka. Sekarang jadi Terbesar, model gitu kan. besar, Ya, Pak. UT maka UT singkat dari universitas terbesar, Iya. universitas terkenal, universitas tersebar gitu kan, di mana-mana mahasiswa dan alumninya sekarang itu lebih Iya, dari iya. 200 juta, 2 juta. 2 juta Jadi ya. kalau nanti ada partai alumni UT Bisa masuk ya, Bisa Pak? masuk. Perwakilan provinsi Oh, ada. iya, ada. Ada OPBJ. Iya, dan saya sekarang menjadi ketua Ikatan Alumni UT untuk wilayah Purwokerto Purwokerto. dan sekitarnya. Luar biasa ini ya. Ya. Jadi karir di Unsud menuju ke UT. Ya, Ya, ya. jadi waktu itu memang ya untuk tadi disampaikan kan mau sekolah tadi Iya. udah kan UT udah. Iya, udah, jadi terjawab doa saya. Jadi Iya. saya diberi kesempatan untuk bekerja sambil kuliah. Iya, di UT gitu. Jurusan apa dulu? Nah, saya nggak berani ngambil jurusan teknik di samping. Nggak ada kayaknya dulu. Nggak ada, tapi Ah. ada MIPA gitu kan. Ya, Ah. statistik ada, tapi saya nggak berani. Meskipun yang pas sebetulnya dari STM ya misalnya statistik gitu Iya, kan, ah. matematik ya. Iya. Nah, saya pindah jurusan yaitu administrasi publik. Oh, Administrasi administrasi publik. administrasi negara. Iya, iya. Yang ya inilah menggantarkan yang sekarang mungkin juga Iya, ya. iya, Ke gitu. ilmu-ilmu Jadi, sekarang. bagaimana negara ini diselenggarakan, Iya. di-manage di sekolah, Hmm. di sekolah itu ada. Ya cocok dengan yang di Unsud juga Oh mungkin iya, ya. karena saya Artinya- sebagai pegawai, Iya. ya statusnya teknisi waktu itu, Iya, administrasi iya. di kantornya Unsud. Iya. Jadi Nah, kalau itu. di UT mungkin kan di Jambi ya. Iya, Nyambi. Ya, artinya Iya. kan UT kan nggak setiap hari masuk. Enggak, kan? iya. Jadi Kalau pas sekali kan, pas Pak? sekali. Iya. Kalau dulu ya memang satu-satunya yang bisa kuliah yang pas di UT ya, karena di konvensional waktu itu belum bisa ada yang kelas sore dan kelas nggak ada waktu itu. Dan iya di UT waktu itu nggak ada tutorial sebagainya, bisa dan tidak bisa dari modul. Oh iya. Iya. Saya pengalaman juga Iya, ya. iya. Saya hampir 4 tahun bantu UT, Pak. Oh gitu ya. Iya, ngajar di SD-SD Iya, iya, se-eks dengan Banyumas. Iya betul betul ya. Ya terpanggil Iya. karena memang UT kan kerennya UT juga itu minta kolaborasi itu loh. Nah, Artinya iya, nggak mungkin sendirian kan. iya. Karena dekat Unsud, mungkin ya dekat Unwiku, dekat UMP, mintalah bantuan ya, Pak. Ya, itu pengalaman ya. Mungkin Iya. Pak itu juga pernah selama ini kan juga bantu ya ngajar-ngajar di Iya. Ya. membantu ibu-ibu yang mau S1 itu ya, Iya. yang guru-guru SD apa ya, Pak? SD ya. Iya, iya. Sampai sekarang Jadi- masih saya ngajar Iya. di UT juga. UT ya, iya. Ya, saya udah off ini. Kemarin sekolah Oke, tinggal iya, dulu iya. ya. Nah,
Jadi memang salah satu yang menjembatani karirnya itu kan UT ya. Ya, Nah, UT, betul. setelah UT selesai ya, itu kayaknya sekolah lagi Pak itu. Iya, justru Selang itu, berapa tahun itu? saya Atau- lulus UT tahun 92 Ya. ya. Dan waktu itu di 92 itu ada beasiswa gitu Iya, untuk iya. dosen ya, untuk dosen unsut. Saya udah lulus itu kan, saya bilang ke Pak Rektor saya bisa nggak lulusan universitas terbuka, Iya, iya, iya. ya daftar beasiswa untuk beasiswa ini bisa nggak? Ini kan untuk dosen. Nah, saya diperbolehkan, silakan asal tesnya lulus gitu kan. Iya. Wah, diperbolehkan saja. Tantangan. Udah seneng saya. Oh, Iya. kalau begitu ijazah UT dihargai ya. Gitu. Ya, tentunya setelah lulus ya, saya naik pangkat dari golongan 2 ke golongan 3, Iya, kemudian saya itu ada kesempatan beasiswa untuk dosen, dan satu-satunya administrasi yang ngikut itu yang boleh katakan yang ngikut ya, mencoba mengetes diri gitu kan. Iya. Sekaligus uji publik sejauh mana lulusan UT itu Iya. bisa kuliah di luar negeri. Kompetisi. Iya. Begitu tes di Jogja, alhamdulillah Pak Nurul, tesnya satu kali tes Dan ke gagal. Jogja? Iya, tes di Jogja. Enggak PJ belum ya? Enggak. Bela online ya? Enggak online dulu Oh, Pak. iya. Jadi untuk tes beasiswa waktu di Jogja Iya. dan di Solo dan berapa. Saat tes pertama kali, alhamdulillah gagal. Alhamdulillah. Iya. Kan motivasi Oh lagi. iya, oke. Iya. Masih diberi kesempatan lagi. Tes tahun kedua gagal maning. Ah, Ketiga gagal maning. Iya. Keempat tes bahasa itu ya. tes bahasa dan ya wawancara, kemudian presentasi proposal dalam bahasa Inggris itu kan. Di tahun keempat, itu setiap tahun itu, di tahun keempat saya diterima. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya diterima di Inggris, saya terima di New Zealand, saya terima di Australia. Waktu itu. 3, aku pilih mana? Aku pilih yang paling jauh. Keren. Aku pilih yang mana? Pilih yang Apa itu programnya waktu itu? Programnya adalah MBA in Education, Wih. Educational Management. Berarti Dr. Andes YD MBA. MBA Education. keren. Ya. Leicester itu ya. Leicester, Saya lihat di Leicester University. Leicester University ya. Oke. Memang sudah. Tapi dua orang Oh, iya. orang tua dulu. Iya. Yang mana ini Iya, gitu. betul. Terus sampai sini pengalaman hidup Iya. yang perlu dicatat. Jadi ternyata ketika manusia berusaha keras, Iya. saat siang malam belajar berdoa gitu, Iya. alhamdulillah terjawab. Ketika gagal, saya tidak menyerah. Iya. Tapi saya ingin membuktikan sejauh mana kekuatan saya, sejauh mana kekuatan power saya untuk menghadapi tantangan kesulitan. Begitu gagal saya nggak menyerah, saya coba lagi, dan ternyata begitu kita usaha keras, berdoa siang malam, puasa juga, Iya ya. ya, dan alhamdulillah diterima. Tirakat. Ya. Jadi kembali ke prihatinan adalah cara kita mendidik diri ya, menjadi sabar dan dekat dengan Tuhan, dan sekaligus menjadi kita adalah orang yang kuat secara mentalitas. Orang kalau sudah kuat mentalitasnya, ya seperti temanku ini Pak Nurul ya, Insyaallah. beliau ini lulusan apa? Peternakan. Peternakan. S1, S2-nya ilmu komputer dan S3 ilmu baru lulus kemarin. Baru lulus kemarin, alhamdulillah. Dan ini juga menginspirasi saya ya, seorang itu boleh sekaligus meneguhkan pendekatan teori saya bahwa orang kalau punya keinginan kuat dan punya passion yang kuat di bidang itu, maka segalanya akan lewat. Betul. Tapi jangan lupa Tuhan. Iya, campur tangan Tuhan. Ya, Sama orang tua. Sama orang tua. Oh, pasti itu. Pasti itu. Maka penting ya, peran orang tua, keikhlasan orang tua, doa orang tua itu menjadi sangat penting. Nah, itu yang mengantarkan saya sampai ke Leicester University. Berapa tahun dulu, Pak? Di sana untuk master itu hanya MBA cukup setahun. 1 tahun. 1 tahun ya. Dan itu tidak mudah Pak Nur untuk bisa menyelesaikan di sana, karena saya lulusan UT. Iya. Tradisi atau kultur belajarnya berbeda, culture budayanya itu ya. berbeda. Di UT kan saya biasa kalau ujian itu kan checkpoint gitu kan, ya bisa gitu ya, elektronik gitu. Di sana enggak. Untuk lulus satu mata kuliah Pak Nurul, ya tempat saya kuliah, itu harus riset mini. Saya harus pakai data, nggak boleh data sekunder. Untuk lulus satu mata kuliah, di samping ujian, saya harus menulis paper. Ya, kemudian diuji, dan tidak boleh hanya studi pustaka. Saya harus bikin kuesioner atau wawancara.
Anda bayangkan. Apa namanya, kritikal ya. Iya, critical thinking-nya itu sangat-sangat kuat. Jadi Ya. karena harus baca itu, kalau Harus nggak baca. baca pelo, Harus baca. nggak nggak bisa ngisi. Nggak bisa. Dan bahasa Inggris ya. Dan bahasa Inggris gitu kan. Nangis dulu pertama ya. Nangis. Karena kan pronunciation-nya Oh beda. iya, saya itu 3 bulan di sana kayak orang budik dan blow on itu susah ngomongnya gitu kan. Sama Dan teman. ada satu mata kuliah yang Iya. saya ambil pulang gitu ya. Mata kuliah leadership dan strategik itu saya fail, itu gagal. Gagal. Waktu itu saya gini, wah aku bali ya. Maksud saya menyerah gitu kan. Iya. Nah tiba-tiba ketika saya hampir menyerah karena memang adaptasinya sulit bagi saya karena ya culture-nya, iklimnya, cara belajarnya, kesiapan mentalnya. Nah saya ambil memutuskan pulang saja karena fail ya mata kuliah itu. Iya. Tiba-tiba seolah-olah gitu ya. Iya. Ini pelajaran NLP sebetulnya. Ayah datang mengatakan begini, seolah datang gitu. Di, dia bilang gitu. Kamu jangan jadi anak pengecut gitu. Bener-bener ya, ada Iya. kayak Iya, jadi ada semacam kata-kata yang di ini kan kecil, ini menjadi cita-citamu. Bapakmu tidak pernah mengajari orang pengecut seperti itu kalau kamu menyerah. Itu seperti itu. Oh iya, akan kutunaikan amanah ini. Saya belajar sebisa mungkin, semampu mungkin, buku saya di perpustakaan saya ambil semua. Saya buka dalam kamar begitu, buka ini. Akhirnya nyambung. Alhamdulillah 11 bulan master saya selesai. 11 bulan malah ya. Bukan berarti saya pintar, tapi keinginan kuat saya. Tadi Dan passion tadi. doa harus lulus. dan harus lulus itu yang kalau nggak lulus mau gimana daripada kalau lulusan malu sama Mas Nur itu. Sama Unsur itu kan. Sama Unsur ya. Yang ngasih Betul karena itu. ya. Bahkan saya di kamar saya katakan, istri saya juga menuntut saya sampai muntah. Waktu itu sendiri atau Sendiri. diajak? Dan sendiri ya. Artinya kan banyak godaan, banyak tantangan kan. Karena muntah karena saking pusingnya memikirkan waktu itu Segitu-gitunya memang ya. Iya. Tapi alhamdulillah itulah pentingnya manusia itu harus dididik secara tahan mental itu menurut saya. Itu betul ya. Jadi pendidikan itu kalau menurut saya lebih ke karakter ya, karakter, daya juang, keinginan kuat dan sebagainya. Sekali lagi ya Pak Nur itu juga kan. Pokoknya yang disampaikan Pak Waidi saya lakukan. Oh iya, itu ya, luar biasa. Betul ya. Ya tadi saya sampaikan, coach saya juga sahabat ya Pak. Ya, betul. Jadi memang harapannya nanti dalam podcast ini bisa diberi hikmahnya lah gitu ya. Ini kan bincang-bincang harapannya apa yang sudah kita lakukan gitu ya Pak Waidi ya. Betul. Ya. Ini bukan kalau saya bicara soal pengembangan diri, motivasi itu bukan dari buku-buku tapi saya lakukan ya. Mas Nur juga lakukan. Action ya. Iya. Jadi ternyata betul lah, Mas ya. Ketika seorang itu punya keinginan kuat, dorongan kuat, di dalam dirimu ada energi yang akan membawamu ke sana. Itu dia. Ya. Jadi itu salah satu mungkin yang mendorong ada ini. Pak Waidi kan menekuni yang namanya NLP. Nah, ini cerita ini. Bagi saya NLP itu termasuk menurut itu adalah kita praktisi sebelum tahu teori itu, kita sudah menjalani sebetulnya. Oke. Jadi enjoy ya. Masuk ilmu NLP kan sampai Australia kan ya. Saya belajar saya di Australia. Bisa cerita, Pak. Mungkin kenapa pertama? Oke lah, memang di NLP sudah kita jalankan ya. Mungkin kenapa Pak Waidi menekuni sekarang ya? Atau mungkin beberapa tahun lalu bahkan sampai ke Australia kursus waktu itu ya, short course di sana. Sama guru saya juga Pak Imam Suswoyo ya. Betul. Betul. Saya ingat betul, saya waktu masih part time itu ya. Mungkin enggak cerita Pak. Oke ya. Jadi begitu saya lulus dari Inggris tadi ya, saya dapat gelar MBA gitu. Bagi saya belajar tidak berhenti, terus belajar gitu kan. Nah, ketika saya belajar di sana, banyak baca buku, termasuk buku-buku misalnya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, potensi diri dan sebagainya. Aku baca itu. Nah, suatu saat saya membaca buku ya, bukunya namanya Reframing, reframe ulang, memikir ulang ya. Karya R. Habibie, orang Purwokerto sebetulnya. Dia yang pertama di Indonesia kalau nggak salah yang mendalami NLP. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Neuro itu saraf, linguistik itu bahasa, program ya pemrograman. Jadi otak ini harus program. Program yang kita punya, otak ini harus program untuk memperoleh sesuatu. Outcome namanya. Nah, sekali contoh begini.
Ya, saya kasih tahu yang mudah begini ya, yang dilakukan oleh Mas Nurul. Iya. Ya dari pagi sampai siang malam itu di mana di apa di SAC ya dan Iya. di MM waktu MM-nya Unsur ada unit pelayanan internet. Siang malam itu ada di sana itu. Pasti saya belum tanya, ada program yang ingin diwujudkan oleh Mas Nurul. Paling tidak pengen menekuni bidang IT. Iya. Nah, ya karena ada keinginan maka terprogram pikiran dan kemudian kalau sudah terprogram kuat, ada belief, yakin bahwa dirinya bisa, maka perilaku kita adalah perilaku yang mengarah pada program itu, pada outcome itu. Jadi manusia itu harus setiap detiknya, menitnya harus mengarah pada outcome tertentu. Ketimbang kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, lebih baik pikiran kita diarahkan ke sana. Oke. Neuro linguistic programming. Iya. Jadi bagaimana memogram pikiran melalui bahasa yang kita konsumsi agar tindakan kita ya berdasarkan program yang kita bikin dalam pikiran. Ya itu NLP. Nah, saya belajar itu ke Australia ya, salah satu tempat ya short course yang Training. recommended training di sana. Di universitas itu atau di luar? Bukan di luar ya. Oh, berarti training yang sudah terstandar internasional Iya. begitu. Ada biasanya kan mungkin sudah kayak di standar diakui lah di sana Iya, lah itu. iya, diakui di sana secara internasional. Nah, bagi saya teknik-tekniknya dan sebagainya bagi saya, ini udah saya lakukan semuanya gitu kan. Iya, iya. Jadi brand NLP bagi saya tidak asing lagi. Nah, begitu saya selesai kursus dari sana, pulang saya nulis buku. Nah, ini sudah ada 8 buku. Masya Allah. Ya, ada 8 buku yang jujur saja NLP itu saya termasuk yang mengenalkan di Indonesia. Ya, meskipun nama saya tidak populer teman-teman yang serius di bidang itu. Bukan saya serius, tapi karena pekerjaan saya itu waktu itu masih nyambi sebagai karyawan ya, bukan sebagai trainer profesional bidang NLP. Itu. Jadi ya itu saya belajar NLP di mana di Australia. Dan NLP bagi saya, bagi siapa saja yang ingin mengembangkan potensi dirinya, kemampuannya, ya yang saat ini katakanlah program pikirannya belum jelas, maka bisa didesain ulang dengan ilmu yang namanya Neuro Linguistic Programming. NLP, ya. Jadi memang itu ya umum boleh ya, artinya nggak harus khusus ya. Jadi kayaknya nggak ada juga tuh program studi NLP. Oh, belum ada. Ya. Jadi Belum itu ada. memang kayak ilmu keterampilan di luar ya, artinya di luar kampus ya. Jadi Iya, belum ini belum masuk kampus. Padahal ini sangat penting untuk keberhasilan seseorang di dalam mengejar cita-citanya, karirnya, impian dan sebagainya, itu di NLP. bahkan di bidang misalkan bisnis pun perlu ya. Oh ya, iya di NLP itu ya. bisnis. Karena kan tadi ya ada 4 pilar ya NLP ya. Satu adalah outcome tadi. Ya. Jadi pikiran itu harus kan setiap harinya itu diarahkan pada outcome-nya. Ya. Ya, yang kedua itu kita harus menjadi orang yang fleksibel. Kita gigih untuk mencapai tujuan, tapi kita fleksibel di cara. Oke. Cara satu tidak bisa, cara dua, cara tiga dan sebagainya. Tidak boleh putus asa. Hidup punya planning. Iya, hidup punya planning. Tetapi ketika planning itu ABC tidak A, B, C, D itu Jangan fleksibel. udah selesai. Enggak, bisa. itu di NLP dengan itu ya jadi satu harus Oke, itu tadi program fleksibel. outcome yang kedua fleksibel. Iya. Oke, yang ketiga itu adalah ini potensi pikiran bawah sadar. Apa itu potensi pikiran sadar? Bahwa Bukan indra keenam ya, Pak? bukan. Biasanya Oke. kok indra keenam malah bahaya ya, Pak? Ya, potensi bawah sadar. Potensi bawah sadar gini ya. Apa itu potensi bawah sadar? Manusia punya itu, ya. Ini sudah saya praktekkan potensi bawah sadar. Bahwa apa itu kan ada pikiran sadar dan Iya. pikiran bawah sadar, oke? Iya. Kalau pikiran sadar, kita ini sedang menyadari kadang sekarang ini lagi podcast bersama NH ya. NH Channel ya. Ini pikiran sadar. Tetapi di balik itu, pengalaman hidup kita, ilmu kita dari kita bayi sampai hari ini itu kan numpuk di pikiran bawah sadar. Itu adalah potensi, itu adalah kekuatan yang setiap saat harus kita mengaksesnya. Contoh saya ya. Ya. Ketika tadi saya katakan saya hampir pulang, gagal ya, karena sulit itu kan.
penyusunan Waktu bahasa sulit, ke di Inggris itu kan, ya. ya kita kuliah di Inggris itu kan, saya pengen pulang gitu kan. Nah, tiba-tiba ya, tiba-tiba di samping ayah saya tadi seolah datang, saya mengingat masa lalu saya. Saya itu dulu ketika SD, saya itu juara lari. Luar biasa. Tadi belum di flashback yang Iya. tadi belum diceritain nih. Juara lari ya? Gimana ceritanya bisa juara lari? Iya, juara lari. Kayaknya kecil. Juara lari. Dan jago casting. Wah. Casting. Wah, saya kalau ketemu namun saya takut karena saya larinya itu luar biasa Ini katanya. tiba-tiba kok ingat itu apa hubungannya? Sebentar ya. Nah, Ini kan apa? saya lagi pikiran bawah sadar ya. Iya, iya. Oke. Oh iya, yang Jauh- tadi iya, pagi iya, tadi iya. ya. Tadi yang kan ketiga tadi kan potensi pikiran bawah sadar. Nah, dan saya adalah ketika saya STM, saya juara apa? Juara P4, dulu P4 ya. Oh iya. Dan ketika saya masuk UT, itu sukses menyelenggarakan seminar nasional di Unsud untuk masuk UT seluruh Indonesia. Iya. Ini kan sukses saya yang terpendam dalam pikiran bawah sadar. Ternyata Mas Nurul, ketika saya bete, ketika saya bergagas, saya ingat masa lalu, ternyata bangkit lagi. Oh, kalau dulu bisa, sekarang juga harus bisa. Teknik-teknik seperti ini dipelajari lebih. Bagaimana mendatangkan kekuatan yang ada dalam pikiran bawah sadar, yang menjadi potensi, menjadi sumber, yang menjadi sebuah kekuatan. Maka dalam NLP ada satu prinsip yang namanya segala sesuatunya sudah tersedia dalam diri kita. Tergantung bagaimana kita memanfaatnya apa tidak. Tadi ya, ini ya bicara tadi outcome-nya harus kita punya outcome, harus fleksibel. Yang kedua adalah potensi pikiran bawah sadar. Ya, yang keempat adalah ini apa? Yang disebut dengan reframing. Reframing itu Bukunya Pak Bo tadi. iya, reframing. Reframing itu gini ya, kita harus frame itu kan kacamata ya. Kita harus pandai melihat dari sudut pandangnya positif. Ketika kita menderita, kita bisa memahami dari dua sisi. Aduh, menderita ya, memang nggak bakat. Ketika kita gagal bisnis, jualan apa, kita bisa, aduh, ya memang nggak bakat. Nah, gagal maning sound gitu kan. Nah, ya, tapi yang dibutuhkan dalam hidup ini supaya sukses dunia wal akhir adalah sikap positif atau reframing positif. Jadi ketika gagal, yang dibutuhkan adalah apa? Oke, kali ini boleh gagal, tapi besok harus berhasil. Kalau besok belum berhasil, saya mencoba lagi, coba lagi. Tentunya dengan mungkin cara lain. Cara lain. Itu harus jadi arah kemana kita bersikap, mengframe pikiran kita, itu yang mengarahkan kita keberhasilan. Yang kayak gitu itu sih sebetulnya waktu itu kita udah jalankan ya, tapi nggak tahu kalau itu sebenarnya ilmu neuro linguistic programming. Neuro itu saraf, linguistik itu bahasa, ya pemrograman. Jadi kita memprogram pikiran melalui bahasa yang kita konsumsi. Termasuk bahasa apa? Bahasa-bahasa yang positif dalam diri kita. Jangan konsumsi bahasa-bahasa yang negatif. Karena kita mengkonsumsi bahasa negatif, maka mulut kita menjadi negatif. Perilaku negatif gagal. Tapi kalau kita mengkonsumsi bahasa-bahasa dan menggunakan bahasa yang positif, saya mampu ya atas pertolongan Tuhan, maka kita bisa. Itu positif. Jadi memang kita harus selalu berpikir positif thinking gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya energi positif itu insya Allah akan semuanya akan memberikan aura ya. Iya, betul. Kepada minimal di keluarga kita lah ya Pak. Betul. Atau mungkin teman kita dan Iya. Jadi Begitu. luar biasa ini NLP ini kalau dibahas nanti lain kali aja lain kali. Ya. Boleh, iya boleh. Kita Ya. akan ini loh, saya menarik Pak ini beberapa ini sahabat-sahabat entrepreneur sudah pengen mengupas ini dulu pertama buku yang Buku pertama kali adalah yang ini On Becoming Personal Excellent. Nah, ini dia On Becoming Personal Excellent. Iya, betul. Baik. Iya, Ya, oke. Kiat mutakhir sukses tanpa modal. Wah, ini saya teringat Budi Sandra. Betul ya. Saya waktu itu masih termasuk guru saya dia sih. Apa namanya? Iya. Bisnis modal dengkul. Iya, modal dengkul ya termasuk itu. Ya, saya teringat juga ini. Iya, Dulu iya. ada entrepreneur University. University. Ya, saya di mana waktu itu saya menjadi pengelolaan juga. Ini dah keren dulu. Iya, waktu itu ya. Tahun-tahun itu. Iya. Mungkin cerita sedikit. Dulu kayaknya pernah ikut. Iya, pengelolaan. saya dulu menjadi pengelola entrepreneur university di Iya. Purwokerto. Kayaknya Pertama banyak- kali banyak saya muridnya juga. banyak muridnya baru ya.
Saya teringat ini warung Padang yang terkenal itu, Pak. Iya, iya. Dekat SP sampai sekarang, Pak. Sih langganan saya, Pak. Masih ya, iya. Warung Hmm. salah satu muridnya mungkin, Pak. Iya. Iya. Dan untuk kelas-kelas berikutnya karena kesibukan saya ya karena begitu saya lulus di luar negeri karirnya ya Iya, naik iya. pangkat itu kan kesibukannya tambah sibuk juga. Betul. Jadi saya tidak bisa tidak ya Iya. tetap di Tapi ujungnya ini itu. keren deh, Pak. Ya. Elek media. Elek Bro. media pertama kali itu. Halo, Bro. Iya. Woi. Itu saya ingin mengatakan bahwa setiap orang bisa excellent. Setiap orang bisa menjadi apa yang Anda inginkan. Ya, dengan catatan bahwa kita punya passion, kita punya keinginan kuat dan tabah untuk menjalani semua tantangan-tantangan. Jadi kebanyakan begini Mas Rul, orang itu kalau diberi tantangan itu takut, tapi justru berterima kasih pada tantangan. Kenapa? Dengan tantangan itu orang menjadi belajar, orang akan menjadi Kita dewasa. akan termotivasi. Betul. Untuk ya ada dua, Iya. menyerah atau lanjut. Alamat gitu. Kunci Ya, sih kalau itu. menyerah sih udah Iya, begitu. selesai. Iya. Tapi dengan kita maju ya, Iya, kita akan banyak pengalaman. betul, Ya. betul. Iya. Banyak mungkin tahu jelas guru-guru ini Iya, ya. Karena iya. dia kan banyak guru ya. Nah, betul. Jadi itu ya, Iya, excellent. excellent. Ya, Anda akan menjadi excellent jika Anda mau mengembangkannya dan secara serius. Itu Setiap ya. orang punya potensi di Iya. situ. Ini masih bukunya, Pak? Di Eh, Gramedia. udah nggak ada. Saya tak ulang ini. Ini pertama dulu ya. Ini pertama, Ya, pertama. Kedua, Pak. Yang kedua adalah ini bestseller juga. Ya, ini sekalian ambasador. Promosi ya, ini Iya. ya. Nah, ini Elek Media. ini Elek Media itu tujuan dulu orang nyari buat buku itu ya kesini. Iya, Elek Media. Kalau sudah sampai tembus ini luar biasa Iya, ya, Pak. iya, iya. Dan saya akan sekali kirim tembus gitu kan. Ini ya. Iya. Masya Tembus, Allah. Nah, ini The Art of Re-engineering. Wah, ini Iya. keren-keren banget bukunya ini ya. Ini apa? Your Mind for Sukses. Success. Jadi Nah. di sini intinya Wah, ya, ini sudah biasa NLP ini. iya Buku BNLP. kedua. Iya, buku kedua. Ya, sebenarnya ini NLP juga Setelah tapi dari Australia. iya, semua saya tulis setelah dari Australia. Oke. Oke, ya. Ya. Oke. Oke, ini buku ini ya Your Mind for Success ya, Re-engineering Your Mind for Success. Jadi ini intinya adalah kita punya pikiran, punya otak yang beratnya 1,5 kilogram. Kalau nggak percaya silakan buka. 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Nah, ini Ya. bahasa Ditore ya. Iya. Iya, ya. Iya, 1,5 kilogram. Kita punya potensi itu, tapi seringkali kita membiarkannya, tidak memaksimalkannya. Nah. Betul. Ya, kalau kita membiarkannya, betapapun potensi itu bagus, maka tidak akan maksimal. Nah, oleh karena itu pikiran kita ya sebagai kekuatan manusia itu harus kita gunakan secara maksimal. Ya. Sini bagaimana merubah mindset ya, cara berpikir negatif ke positif. Ya, change your mind, change your life. Jadi kalau kita ingin merubah hidup kita, maka cara pandangnya, cara berpikirnya harus berubah. Sepanjang seseorang tidak mau merubah cara berpikirnya, maka tidak akan pernah berubah nasibnya. Iya. Itu kan lebih. Kemarin perubahan di masa pandemi ini ya. Iya, iya. Orang nggak berubah ya akan ketinggalan. Ketinggalan. Iya, Ya. itu dia. Open mind, Open mind. heart. Iya, Nah, open your ini. mind, open your heart, ya. Change your mind, change your heart, and action. Iya, iya. Jadi kalau kita Iya. kita Nggak ada hanya itu sama aja. ya, sama aja gitu kan. Action. Nah, action tadi ya butuhkan memang harus ketekunan, ketabahan. Oke. Iya itu. Jadi Itu salah satu ya di iya, sini ya. iya, di Untuk- situ. Untuk sukses ya. kita harus rubah Mind pikirannya, sukses. harus Iya. kita rubah pikirannya. Oke. Jadi Oke. ini sudah masuk NLP yang Iya. buku ketiga, Pak. Ini. Nah, ini langsung NLP ini. Artinya Iya. ini masih malu-malu NLP. Tadi ini kalau sudah judul besarnya Iya. self Empowerment. empowerment. Nah, Iya, apa, Pak? ini lebih banyak ke motivasi pemberdayaan diri. Kalau ketika sudah rubah mindsetnya, yes, saya ingin menjadi dokter di ilmu komputer misalnya, kan? Iya. Kau udah change your mind itu kan? Yakin itu kan? Iya. Gimana tantangannya? Peternakan tapi ke misalnya kemana ke Ya, ilmu ilmu komputer. komputer. Mana sesuatu yang Bener, Pak. tapi sudah change mindnya gitu kan, rubah aku bisa ke sana, maka perlu self empowerment, pemberdayaan diri. Andalah sebetulnya seseorang lah penentu nasibnya bersama Tuhannya tentunya ya. Jadi self empowerment itu lebih Anda mengatakan bahwa Anda ada supir kehidupanmu sendiri.
Ya, yang akan menentukan Yang- nasibmu. Iya, yang ngubah kan. Yang mengubah itu nasib Anda. Anda sendiri. La Ya. yughayyiru itu ya. Iya, betul. Yang Ya. ngubah ya kamu sendiri. Iya, gitu. Iya. Tidak ada perubahan kalau kita tidak ada mau berubah. Tapi diawal dari rubah pikiran dulu. Nah, ini lebih ke actionnya, ya, empowernya, pemberdayaan dirinya. Ketika gagal harus bagaimana dan sebagainya. Ini Gitu. bisa 1, 2, 3. Wah, bisa 7 podcast nih. Gak apa-apa ya. Oke. Habis ini Pak. Habis ini dulu. Ini dulu. Ini loh. Iya. Ini dulu. Oh iya ini Iya, ya. iya. Embun jiwa. Nah, Iya. ini sudah ke Indonesia. Ini 3 ini tadi ke Inggris-Inggrisan karena Iya. setelah lulus dari Inggris, pokoknya bahasanya Inggris dari judulnya. Kalau ini sudah ke Indonesia. Embun jiwa. Ini Ya. di Kompas nih. Ini Apa ya. di Gramedia? Ini Gramedia. Gramedia. Ini Alex. Oh, Ya, satu ini. naik tingkat atau gimana? Orang dulu kalau menurut Gramedia itu ya Enggak. dianggap ini ya. Udah. Kayak dan ini dijual di mana di Amazon apa itu? Oh, Iya, ada di Amazon.com. Iya, Amazon.com. Amerika? Iya, iya. Masya Allah. Ini sekilas apa Pak tentang Ini sebetulnya adalah Lebih kumpulan hidup. tulisan Hidup jadi lebih hidup. bikin hidup lebih hidup sepertinya hampir-hampir sama dengan self empowerment. Hmm. Jadi ini adalah NLP dalam praktis keseharian gitu kan. Hmm. Jadi bagaimana kita harus menciptakan bahagia karena bahagia itu adalah pangkal sukses ya. Kalau Anda nggak bahagia, pikirannya apa bete nggak Stres. akan stres nggak akan pernah berhasil ya. Iya, Oke. iya. Karena bahagia dari sini. Jadi Iya. ini adalah tulisan-tulisan pendek seperti embun ketika membacanya menetes menjadi sebuah pencerahan. Oke. Jadi oh iya. alam ya, kehidupan Alam, alam iya, itu kita iya. angkat itu. Iya, di sebetulnya sini, ya. Salah satunya. Kayak diantaranya misalnya ini ada ini ya. Jangan putuskan tali silaturahmi karena kan silaturahmi itu apa ya kesuksesan itu keberhasilan itu datangnya dari orang lain dari diri sendiri ya. Tapi jangan lupa itu juga pengakuan dari orang lain. Bisnis, karir dan sebagainya itu sukses karena kita pinter berteman gitu kan, temannya banyak gitu kan. Gitu. Jadi jangan putuskan silaturahmi dan macam-macam hidup saling melengkapi dan sebagainya. Ini tetes embun yang harus rendah hati, tidak sombong. Ini adalah selanjutnya ucapan bisa menjadi kenyataan. Nah, Ucapan. Oh, Iya. maksudnya harus dilakuin. iya, jadi ucapan itu ketika kita declare pernyataan wah saya bisa, saya ingin jadi ini akan bisa menjadikan. Jadi kata-kata itu doa. Jadi suatu saat itu akan juga ya, terwujud. kata-kata doa Iya. ya. Kata-kata itu doa. Ya, karena kata-kata mengandung vibrasi getaran, kata ditangkap oleh sang pencipta alam semesta ya malaikat sebagainya kemudian akan menyampaikan vibrasi itu sesuai dengan kehendak kita. Jadi kata-kata itu adalah doa. Jadi hati-hati ya. Untuk berucap ya. Iya, berucap. Iya, karena kadang kan syukur gitu ya. Nah, banyak itu banget dia. ya. Oke. Artinya energi negatif Iya. gitu ya. Itu kalau di situ saya contohkan begini ya. Iya. Energi negatif juga. Jadi gini, itu saya angkat dari kisah ayah saya. Hmm. Ayah saya tadi saya katakan tinggal di Puring ya, di Subuk sana sampai Gombong itu kan jauh. Iya. 20 km. Iya. Waktu itu saya di Inggris sih. Ini cerita dari saudara saya. Sakit prostat, dioperasi di Gombong. Ya, kayak pulangnya karena nggak ada kendaraan, satu-satu kendaraan adalah kol ya, Iya, kol iya. Koprades. Iya. Nah, karena habis operasi, Iya. ayah saya itu jalannya itu kan apa ya, ngegeng apa gitu ya, ya kan Iya. sakit gitu kan. Iya. Nah, duduk di samping supir. Nah, hanya mengatakan begini, "Nak, jangan cepat-cepat ya, Bapak baru operasi." Iya. Dan katakan seperti itu, si sopir ini malah ngugal, banter. Betapa menahan sakitnya ayah saya. 3 kali mengatakan, "Nak, saya sakit." Tapi ini tidak diabaikan oleh sang sopir. Sampai turun di terminal masih ngata-ngatain ayah saya. "Oh Mas, ada kakek-kakek baru sunat." Oh. Ayah saya jauh sakit hati. Iya. Dia hanya mengatakan begitu. "Mas, hati-hati ya. Walat kamu." Sampai gitu-gitu Iya, ya. Karena kamu sampai. sudah sampai Iya, sudah. sudah tahu awal sudah Iya. dengan baik Iya, ngasih tahu iya. gitu ya. Sampai sopirnya Iya, kualat kamu. Hmm, Ngerjain orang tua. iya. Besoknya supir mati. Masya Allah. Ini benar-benar. Mati ya, saya nggak tahu. Matinya itu karena dia nabrak pohon. Oh. Dan pagi itu tersiang bahwa dikiranya ayah saya itu sakti.
Tapi bagi saya yang belajar spiritualitas, belajar energi alam Iya. semesta, Iya. itu adalah kata-kata yang bisa menjadi realita. Jadi Tadi, ucapkanlah dengan kata-kata yang positif. Meskipun ayah saya ini terpaksa mengucapkan itu dan diamini oleh alam semesta, akan menjadi kenyataan. Hati-hati. Lebih baik saya akan menjadi direktur Karena mungkin jenderal. karena tidak terlontar itu ya Bapak Iya, ya. iya. Artinya saking emosinya juga. Saking mungkin emosinya, ya. saking Kalau emosinya. linde-linde orang gelem. Iya, gitu. Nah, itu Bang, dia. trik priwesi ngerti rasanya lagi lara. Oke, luar Gitu, biasa oke. jadi. Nah, terus bukunya ini ya, Pak. Ini oke ya. Ini buku yang kesekian. Iya, ya. iya. Ini bahasa pikirnya. Ini adalah NLP secara praktis. Praktis, Teorinya. hampir sama tadi ya. Iya, iya, Oke, sudah ya. Ini juga NLP. Nah, yang ini nih. Ini kapan ini, Pak? Ini belum Ini yang ini agak lama ini tadi. Agak lama ya. Iya. Oh, ini ada fotonya ini luar Ini biasa. profil saya, ya. Awal-awal ini. Iya, Oh, ini karena- profil ya, iya. sang penebar virus. Iya. Oh, iya, iya. Boleh. Iya. Nah, Ya. ini kayaknya yang menarik ini. Ini yang nah, ini. Ini kayaknya ada cerita saya. Mungkin sebelum itu cerita dulu, Pak. Kenapa Oke. buat buku ini? Ini adalah buku sekali lagi ini adalah kumpulan tulisan di sebuah kolom ya, di mana di sebuah koran lokal ya di Jawa buat Tengah. juga Pak Wahid ini ya. Iya, ada kolomnya Masya gitu. Allah. Ya, setiap minggu saya mengisinya. Tapi sementara saya break. Judulnya adalah Inner Leadership Skill. Jadi di dalam diri kita, berdasarkan ilmu LMB tadi, ada potensi-potensi yang tadi saya katakan. Ada potensi diri, ada emosi, kecerdasan, otot. Semua diri kita ada potensinya. Tapi potensi itu kalau dibiarkan tidak akan menjadi kekuatan. Oleh karena itu dibutuhkan skill, keterampilan bagaimana mengolah diri. Dan kita harus bisa menjadi guru terbaik untuk dirinya sendiri. Ya. Oke, oleh karena itu kita harus mampu mengolah potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Ya, oleh karena itu dalam buku ini diantaranya adalah ada fokus pada kualitas diri. Jadi sekolah kuliah itu bukan jasa, tapi kompetensi. Kemampuan. Kompetensi. Ya, yang dikejar itu kompetensinya. Kalau Anda punya kompetensi, ya Punya kemampuan tapi punya nggak kemampuan. kompetensi tapi nggak ada. Iya. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu, ya. Jadi kalau punya keterampilan, orang akan mencari kita. Tapi kalau kita tidak punya keterampilan, orang membuang kita. Kan begitu, Pak Nurul? Bukan hanya gelar. Bukannya gelar. Ya, bukannya gelar. Makanya sekarang perperintahan kan adanya level ya, Iya. level 1 sampai Oke. level 9 ya. Itu kan keterampilan, Iya. kemampuan wah. Betul. Seorang pelukis bisa mungkin udah level 8 udah doktor mungkin. Iya. Meskipun dia nggak Iya. S1, nggak S2, Iya, nggak S3. oke, gitu. Gitu Ya. ya. Itu diantaranya. Dan salah satunya yang saya di sini dalam beberapa ada attitude. Attitude itu potensi ya. Attitude pembawaan ya. Jadi ada dua arah attitude. Ya, membawa ke dalam diri dan membawa keluar. Kayak membawa diri itu berarti kita menyadari punya potensi ya, seperti punya potensi. Oleh karena itu potensi akan terwujud jika ada ketekunan, kedisiplinan, keseriusan, passion itu kan mengarah diri kita. Kalau kita punya itu, wah itu apapun yang Anda inginkan akan terwujud. Insya Allah. Anda udah mengalaminya itu kan? Oke, itu attitude yang dibawa untuk diri kita ya, membawa ke dalam ya. Ya. Ada attitude yang dibawa keluar. Internal, eksternal. Iya, jadi kita punya sikap terhadap orang lain. Kalau tidak tadi kan sikap terhadap diri sendiri, Iya. tekun, disiplin, Iya. istiqomah terhadap diri sendiri. Kita sudah ya kita diri, Iya, kita gimana diri, caranya betul. Iya, betul. mengolah itu. Betul. Nah, setelah itu kan sukses gitu kan. Iya. Kompetensian keterampilannya peroleh, tapi ingat, apapun keterampilan Anda adalah untuk orang lain. Ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita tidak bisa membawa keterampilan itu bisa dinikmati oleh orang lain tidak enjoy, Iya. tidak bermoral, kurang ajar, tidak sopan, tidak rendah hati, siapa yang mau memakai kita? Betul. Itu dia. Ada mungkin contoh nggak bisa disebut? Nah, itu dia. Salah satunya adalah Iya. nah, dulu itu. Nah, di sini saya contohkan. Jadi ada seorang lulusan peternakan begitu. Halaman berapa? Ya, halaman berapa nih ya tadi ya? Iya. Oke, Jadi, 100 jadi, berapa gitu. Tentang attitude tadi ya. Attitude. Jadi attitude itu akan membawa keberhasilan dan membawa karir. Iya, karena kalau kita ke dalam tadi berarti akan membawa potensi diri berkembang, dan kalau keluar orang lain akan menikmati apa yang kita kuasai, kita miliki keterampilan itu. Jadi kemanfaatan. Kemanfaatan. Ingat, Anda dibilang ahli apapun pasti adalah untuk orang lain. Jika orang lain tidak mau menerima karena sikapmu yang buruk, berarti Anda gagal dalam hidup. Iya.
Meskipun sepinter apapun. Sepintar apapun, siapa yang Orang menerima? kanggo ning masyarakat saya ya. Karena Iya. memang nggak bisa membawa diri. Iya, Itu betul. banyak. Iya, Banyak itu. banyak orang yang tidak bisa membawa Jadi, diri. Aja kemelimpi. Itu aja melintih. Ada Orang melintih. pinter-pinter dhewe. Iya ya, gitu kan. Jadi Nah, itu. penting sekali ya, artinya Penting harus sekali. seimbang ya, Iya, tawazun betul. antara kita punya kemampuan yang bagus ya, dan kita bisa juga harus humanis, ya, betul. komunikasinya juga Betul. Iya. ditata, Iya. ya, kolaborasi, Betul gitu ya. Jadi kalau tadi ke dalam boleh dikatakan adalah emosional quotient-nya ya, kecerdasan emosinya tertata dengan baik, disiplin, tekun, rajin, istiqomah itu kan akan membawa keberhasilan. Nah, yang keluar tadi adalah kecerdasan sosialnya, bagaimana kita membawa diri dengan orang lain. Ya mending kita sedikit kurang terampil tapi pembawaan dirinya baik, akan terima oleh orang lain. Daripada pintar tapi suka menggurui, suka menghakimi, menceramai, membodoh-bodohi, apalagi membuli dan sebagainya. Tidak akan sulit. Karena satu lagi bahwa apapun kita adalah punya tugas, punya misi hidup, bahwa galilah dirimu semaksimal mungkin sehingga dirimu bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa ya. Ya. Ada lagi Pak, kecerdasan refleks kali ya. Ada teman saya itu lagi ngembangin kecerdasan refleks. Kecerdasan refleksi. Ya, Iya, refleks. Iya, refleks. Jadi Ya. kita kan sering ya kita di kehidupan di dunia ini kan ada kadang mendadak ya, ada sesuatu gimana kita. Contohnya aja anak kita lah ya. Iya. Misalkan anak kita punya barang bagus ya. Terus anak kita memecahkan gitu ya. Kita kadang refleks ya. Betul. Kalau nggak didik refleks kita, Iya, wah bisa iya. menghancurkan anak kita. Ini. Betul itu betul. So, Ya. wah. Ya, dan kita hidup Satu ini contoh aja. Iya. Saya setuju sekali itu. Iya. Jadi hidup ini tidak lain adalah refleks ya. Dan Iya. refleks itu sebetulnya tidak lain dan bukan adalah hasil kebiasaan dari diri kita. Jadi kalau kita terbiasa dengan sikap-sikap positif, Iya. apapun datang kita Iya, akan refleksnya adalah refleks otomatis yang positif yang Iya, baik. iya. Saya mengatakan begini, kalau kita positif baik bersama malaikat, kalau kita buruk bersama setan lah sebetulnya. Luar biasa, bincang-bincang singkat bermanfaat di Enda Oke, Channel. iya. Terima kasih ini Ya. Pak Waidi, coach saya, sahabat saya sudah datang saya sudah mimpikan lama sebenarnya. Oh. Sejak saya lulus S3 itu kan ya salah satu ini mohon doa nanti Ya, Pak betul. Waidi ini menjadi media. Oke, siap. Atau salah satunya ya bincang-bincang ini ya tadi kemanfaatan tadi. Ya. Saya mungkin mengundang yang lain lagi setelah Pak Waidi ya, nanti bisa memberikan tadi eksternal tadi. Iya. Ilmunya itu kan untuk kemanfaatan orang lain. Iya, kemanfaatan untuk Ya, orang lain gitu. sangat Mungkin penting. close statement. Oke, hidup ini singkat. Oleh karena itu gunakanlah waktu sebaik-baiknya sepanjang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gali potensi diri semaksimal mungkin dan kita pasti bisa bersama pertolongan Allah. Kita punya potensi, kembangan itu dari potensi menjadi sebuah kompetensi. Dan itu membutuhkan sikap terhadap diri kita, sikap ke dalam. Artinya kita harus tekun, serius sebagainya. Tapi jangan lupa apapun ilmu yang kita peroleh, kompetensi kita peroleh, semuanya itu adalah untuk orang lain. Kita hidup adalah untuk orang lain, membantu orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Setiap hari yang baik. Luar ya. Pasti. Mari kita menikmati kehidupan ini untuk kemanfaatan bersama. Oke. Terima kasih Pak Waidi. Oke, sama-sama. Dan semoga bermanfaat ke depan. Oke, semoga channel ini, NH channel ini menjadi menjadi channel yang bermanfaat, terus berkembang, Amin. dan jangan lupa ikuti terus ya setiap program-program. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.